memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, memasuki bulan ini kita memperingati hari Jumat Agung dan hari kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah. Salah satu perdebatan yang terjadi beribu-ribu tahun sejak gereja berdiri adalah apakah kematian dan kebangkitan Yesus itu benar-benar terjadi atau hanya isapan jempol belaka. Di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai fakta kebangkitan Kristus. Pertama, kita perlu bertanya dahulu, apakah Yesus benar-benar mati secara historis di atas kayu salib? Karena ada juga teori yang beredar di luar sana bahwa Yesus tidak benar-benar mati. Faktanya adalah Yesus secara historis terbukti benar mati di atas kayu salib menurut hukuman Romawi saat itu. Kita memiliki bukti-bukti kuat dari kitab Perjanjian Baru dan kitab sejarah di luar Alkitab yang mencatat ada seseorang bernama Yesus yang betul-betul mati di atas kayu salib. Kedua, bahkan seorang pakar sejarah Perjanjian Baru yang juga seorang ateis dan kritikus utama terhadap kebangkitan Yesus, yaitu Dr. Gerd Ludemann, berkata, secara historis tidak dapat disangkal bahwa Yesus betul-betul mati. Nah, yang seringkali menjadi pertanyaan orang adalah, apakah betul Yesus itu bangkit dari kematian? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang ragu? Hari ini, kita akan melihat setidaknya 4 fakta sejarah yang membuktikan kebangkitan Kristus. Pertama, fakta bahwa kubur Yesus itu kosong. Ini adalah salah satu bukti terpenting mengenai kebangkitan Yesus. Karena bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pengajaran Yesus, yaitu para imam kepala dan orang Farisi, mengakui bahwa kubur itu kosong. Ketika para murid mulai berbicara mengenai Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian, mereka sampai harus membuat berita bohong bahwa murid-muridnya datang dan mencuri mayat Yesus. Poinnya adalah, imam-imam kepala saat itu juga sadar bahwa kubur Yesus kosong, tetapi mereka tidak mau mengakui kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membuat berita bohong yang tersebar sampai hari ini. Imam kepala dan orang Farisi tidak bisa menjelaskan bagaimana kubur itu kosong. Kedua, fakta bahwa prajurit Romawi turut menyaksikan kebangkitan Yesus. Kubur Yesus dijaga oleh para prajurit Romawi yang diminta sendiri oleh para imam kepala dan orang Farisi kepada Pilatus. Bagaimana mungkin
penjaga-penjaga yang memeterai kubur itu dan menjaganya tidak sadar kalau ada murid yang berusaha mencuri dan membuka batu kuburan itu. Alkitab malah mencatat ketika Yesus bangkit, penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kalau prajurit Romawi lalai melaksanakan tugas, seharusnya mereka dihukum mati, bukan? Tetapi faktanya adalah mereka diberikan sejumlah besar uang untuk tutup mulut perihal mujizat kebangkitan Yesus. Ketiga, fakta pertobatan Yakobus saudara Yesus dan juga Saulus. Yakobus yang adalah saudara kandung dari Yesus juga awalnya tidak percaya bahwa Yesus betul-betul anak Allah. Malahan jika kita baca dari Markus 3 ayat 21 dan Yohanes 7 ayat 1 sampai 10, jelas tertulis bahwa saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tetapi apa yang terjadi dalam kitab Kisah Para Rasul? Kita menemukan Yakobus saudara Yesus menjadi kepala gereja di Yerusalem. Sekarang, menurut saudara, apa yang bisa mengubah hati Yakobus dari yang tidak percaya kepada pelayanan Yesus berubah menjadi kepala gereja dan bahkan mati martir setelah kematian saudaranya sendiri? Jelas kebangkitan Kristus yang mengubah hati Yakobus. Perubahan hati dari Yakobus yang bahkan mati menjadi martir sekitar tahun 60 membuktikan berita tentang kebangkitan Yesus adalah nyata. Bagaimana dengan Saulus? Seorang Farisi yang sangat dihormati dan telah memimpin kegerakan awal di dalam mencari dan membunuh orang-orang Kristen pada zaman itu. Dia bertobat dan tidak main-main. Kehidupannya berubah 180 derajat dari pembunuh menjadi pengabar Injil. Paulus mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus yang telah bangkit itu dan menjadi salah satu rasul yang menulis banyak kitab di Perjanjian Baru dan rasul yang setia mengabarkan Injil sampai akhir hayatnya. Yang keempat, fakta dari banyaknya saksi mata yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kalau hanya 1 atau 2 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dan hanya 1 atau 2 naskah kuno yang menulis mengenai kebangkitan Yesus, mungkin patut dipertanyakan. Tetapi Yesus tidak menampakkan dirinya hanya kepada 1 atau 2 orang, tetapi kepada banyak orang. Kutipan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 5-7 yang adalah kredo atau pernyataan iman gereja mula-mula dan dibacakan dari minggu ke minggu jelas menyatakan bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Petrus, kepada murid-muridnya, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kepada Yakobus, dan kepada semua rasul. Dalam tulisan-tulisan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita menemukan cerita yang mendukung kredo gereja mula-mula tersebut. Luar biasa, bukan? Akhirnya saudara, kita sebagai orang percaya perlu menyadari bahwa bukti-bukti tentang kebangkitannya menguatkan bahwa Yesus itu bangkit. Seperti gembala kita Paniko berkata, jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bukti sejarah hanya membantu untuk menguatkan iman kita, tetapi tidak menjadi dasar iman kita. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa.
Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kami rindu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, hei Bapa. Kirara kami mau menyembah-Mu. My soul longs to see You, Jesus.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman yang akan kami dengar ini dapat menjadi berkat dan dapat menjadi rema untuk kehidupan kami. Biarlah Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau terus yang menyertai kehidupannya, Engkau yang terus membimbing dalam kehidupannya Tuhan. Siapkan hati kami ya Tuhan, buka telinga kami. Terima kasih ya Bapa, kami rindu mendengar firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom semuanya, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa, dahsyat dan ajaib. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita diingatkan, kita dikuatkan, mungkin kita ditegur juga oleh firman Tuhan supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berbicara hari ini temanya adalah musim menuai sudah tiba. Maksudnya bahasa sehari-hari dikatakan adalah panen sudah tiba. Nah, saya ambil nats firman Tuhan dari Markus 4 ayat 29b berkata demikian. Orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ini firman yang disampaikan Gembala Sidang kita Pak Niko di MDPJ yang lalu. Dan kita diingatkan bahwa Pak Niko mengingatkan setiap kita bahwa hari-hari ini penuaian sedang terjadi. Dan kita sedang ada di akhir zaman di mana Tuhan Yesus akan segera datang kembali menjemput setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang rindu kepada Dia. Nah, Dia rindu waktu Dia datang nanti, Dia mendapati gerejanya dipulihkan, umatnya, jiwa-jiwa banyak yang diselamatkan, supaya surga itu penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Nah, biarlah kita hari-hari menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Nah, pesan Gembala Sidang kita juga berkata bahwa kita hari-hari ini Pentakosta sedang terjadi. Di era Pentakosta yang ketiga ini, Roh Kudus sedang dicurahkan dengan luar biasa. Roh Kudus sedang dicurahkan oleh Tuhan dengan dahsyat, sehingga penuaian banyak orang-orang waktu Roh Kudus dicurahkan, kepada umat manusia. Yoel 2 ayat 28 berkata bahwa orang banyak akan berseru kepada Tuhan, orang banyak akan memanggil nama Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Nah, di akhir zaman ini mari kita siapkan hati kita untuk jadi penuai-penuai di akhir zaman. Nah, dikatakan di sini pertanyaannya, apa yang kita harus kerjakan di musim menuai ini? Nah, saya ambil firman Tuhan yang pertama yang harus menjadi dasar kita untuk kita menuai di akhir zaman ini adalah punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia ini karena kasih-Nya kepada kita. Karena Dia melihat ciptaannya yang sangat berharga, biji matanya, umat pilihannya terhilang, jatuh dalam dosa. Karena itu Bapa mengasihi kita, Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita ini yang tinggal dalam dosa, kita boleh diselamatkan. Itulah kasih Bapa. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Apakah setelah kita diselamatkan, apakah kita akan berdiam diri? Apakah kita akan ya udah hidup dengan apa yang kita miliki hari ini dalam zona kenyamanan? Sepertinya kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga punya kasih? Punya belas kasihan juga nggak kepada jiwa-jiwa? Nah, karena itu, mari saya rindu kita semua, kita punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa lagi membutuhkan uluran tangan kita. Kita adalah partnernya Tuhan. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan.
kita untuk mengulurkan tangan kita, menolong mereka yang membutuhkan kasih Bapa dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata di Markus 4 ayat 34 berkata demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Nah, Yesus memberikan keteladanan buat kita bahwa waktu dia melihat domba-domba, waktu dia melihat banyak orang yang tidak tergembalakan, ditimbullah belas kasihan Yesus. Nah, hari-hari di luar sana Bapak Ibu, di sekuler, di kantor, di jalan-jalan, bahkan di tempat-tempat yang jauh dari Tuhan, banyak orang-orang di sana yang tidak tergembalakan, banyak orang-orang yang di sana yang masih hidup di dalam dosa. Nah, Tuhan mengingatkan hari-hari ini sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan mau mengingatkan kita umat Tuhan, mari kita punya belas kasihan terhadap jiwa-jiwa. Mari kita jangan tinggal dalam zona nyaman. Mari kita jangkau mereka, kita lawat mereka, kita ulurkan belas kasihan kita kepada mereka. Karena di mana ada belas kasihan, di situ ada mujizat yang terjadi. Di situ ada terobosan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, langkah kita untuk kita menuai di akhir zaman ini, dasarnya tadi saya bilang, kita harus punya belas kasihan. Tuhan Yesus juga memberikan keteladanan buat kita. Dan dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini setelah kita diselamatkan, banyak hari-hari ini gereja mulai kehilangan harap. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan mulai kehilangan harap. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini mulai digarami dunia. Bukan menggarami dunia, tapi digarami dunia. Anak-anak Tuhan hari ini banyak mereka yang hidup secara duniawi. Bahkan gereja-gereja Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak hari-hari ini yang mulai kehilangan fokus. Gereja hari ini mulai membangun kerajaannya sendiri. Gereja hari-hari ini mulai cuma fokus dengan, bagaimana gerejaku terkenal dengan jemaat yang banyak. Gerejaku ingin terkenal supaya banyak, terkenal dengan gereja yang megah. Saya rindu terkenal, gereja saya adalah gereja yang mempunyai fasilitas yang luar biasa. Pak Niko pernah berkhotbah, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu gerejaku terkenal, yaitu gereja yang care dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang yang sengsara, orang-orang yang membutuh pertolongan. Nah, inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mengikuti keteladanan gembala sidang kita juga, Pak Niko. Jangan kita terfokus hanya kepada hal-hal yang materi, hal-hal yang kelihatan, tetapi marilah kita fokus kepada jiwa-jiwa. Fokus, waktu kita punya fokus kepada jiwa-jiwa, kita akan melihat terobosan-terobosan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pertanyaannya adalah, tindakan nyata apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Perlu tindakan nyata. Apa itu tindakan nyata? Yang pertama, saya mau bagikan adalah kita hari-hari ini gereja Tuhan, pribadi Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita harus banyak berdoa buat mereka yang terhilang hari-hari ini. Kita harus banyak berdoa buat mereka. Di Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan di sana, setelah murid-murid Yesus melihat Yesus terangkat ke surga, dikatakan mereka kembali ke Yerusalem. Dikatakan di Kisah 1:14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta ibu Maria dan ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu keteladanan dari para rasul adalah waktu sebelum terjadinya pencurahan Pentakosta yang mengakibatkan suatu pertobatan yang besar terjadi. Apa yang dilakukan oleh rasul-rasul?
dan perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan. Dikatakan di situ mereka bertekun dengan sehati berdoa bersama-sama. Indonesia hari ini perlu doa kita. Indonesia hari-hari ini butuh uluran tangan kita. Saya kalau boleh kesaksian Bapak Ibu, saya bertobat tidak diinjili oleh siapa-siapa. Saya bertobat tidak dipaksa oleh siapapun. Tetapi saya bertobat karena saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara langsung dalam hidup saya lewat satu penglihatan. Bukti bahwa ternyata, kenapa? Pertanyaannya mungkin kenapa saya bisa bertobat? Karena ada gereja yang berdoa, karena ada orang-orang yang berseru kepada Tuhan minta pertobatan. Sehingga saya yang tanpa diinjili, yang tanpa diajak ke gereja, saya mengalami pertobatan. Dan saya serahkan hidup saya kepada Tuhan karena saya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang luar biasa itu. Ini satu bukti bahwa doa itu sangat luar biasa. Nah, pada waktu itu, waktu Yesus terangkat ke surga, Yesus disaksikan hampir sekitar 500 murid. Tetapi waktu setelah mereka kembali ke loteng atas, di sana berkumpullah murid-murid. Ternyata kalau dihitung waktu itu Alkitab juga mencatat, dikatakan hanya sekitar 120 murid yang berkumpul, yang unity, sehati. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa berdoa bersama-sama, berdoa secara pribadi buat jiwa-jiwa, buat keluarga kita, buat teman kita, itu bayar harganya luar biasa. Dan orang yang tidak punya belas kasihan, orang-orang ini tidak sanggup untuk berdoa untuk hal itu. Tapi orang yang punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa, dia akan bayar harga berapapun harganya. Dia akan berdoa, memberikan waktu buat Tuhan untuk jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan. Dengan kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan. Dengan kita berdoa, lawatan Tuhan akan terjadi atas Indonesia, atas jiwa-jiwa. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk langkah nyata, untuk kita melihat satu penuaian, mengalami satu penuaian yang besar. Yang kedua, kita harus menyampaikan kabar baik kepada orang yang ada dalam tawanan kuasa kegelapan. Orang yang terhilang, orang yang ada di dalam lembah kekelaman. Kita mau dipakai Tuhan untuk jadi saksinya, untuk menyampaikan kabar baik buat mereka yang membutuhkan kabar baik itu. Di luar sana, Bapak Ibu, setelah tadi saya katakan waktu kita berdoa, saya tanpa diinjili bertobat. Tapi bukan berarti kita udah tidak perlu lagi menyampaikan kabar baik. Kabar baik itu tetap harus kita sampaikan. Karena firman Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah satu perintah. Berarti bahwa kita harus juga menyampaikan kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan. Tentang Yesus sudah mati buat kita, berkorban buat kita. Dan Yesus telah bangkit. Dan dia mempersiapkan segala sesuatu di surga supaya kita orang-orang ini yang saat ini masih di bumi, kita boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan. Haleluya, kita percaya. Yesaya 61 ayat 1 berkata demikian, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang yang tertawan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dikatakan, Yesaya berkata, Tuhan telah mengurapi aku. Dan dikatakan sini, ini gambaran juga Yesus. Dikatakan waktu roh Tuhan turun atas hidup Tuhan Yesus,
Dikatakan Tuhan Yesus akan menyampaikan kabar baik, dan dikatakan kepada orang-orang yang sengsara, orang-orang yang remuk hati, dan memberitakan pembebasan kepada semua orang. Nah, hari ini Bapak Ibu, sampaikanlah kabar baik itu kepada orang yang di sekitar kita. Biarlah hidup kita ini menjadi kesaksian buat orang-orang di sekeliling kita. Biarlah hidup kita ini menjadi surat yang terbuka buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan. Roma 10 ayat 14 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Yesus, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada orang yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kalau melihat ada orang-orang di sekitar berseru kepada Tuhan, kalau kita mau lihat di depan kita banyak orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menjadi orang pribadi yang dapat membawa kabar baik. Kita harus siap diutus. Kita harus jadi saksi manapun kita berada. Dan biarlah lewat hidup kita banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yesus sudah mati terlebih dahulu. Karena itu pun kita harus mati buat jiwa-jiwa. Daging kita harus mati untuk keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Nah, yang ketiga, langkah ketiga, tindakan nyata apa yang kita harus lakukan di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya generasi Yeremia. Yang ketiga adalah kita harus melakukan perbuatan yang baik. Ya, tadi yang pertama tadi saya sampaikan adalah kita harus banyak berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, kita harus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang tertawan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bukan sekedar bukan cuma punya berdoa, bukan cuma menyampaikan kabar baik, tetapi kita juga harus melakukan, ada tindakan, ada action yang kita harus lakukan untuk supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Matius 5 ayat 16 berkata demikian, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan kita melakukan tindakan, kita mengulurkan tangan kita. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa ini. Saya sudah berdoa, saya sudah memberitakan Injil, saya sudah menyaksikan hidup saya buat orang. Tetapi tindakan nyata apa yang harus saya lakukan ya Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan apa yang harus kita kerjakan. Nah, waktu perbuatan baik kita dilihat oleh orang lain, dikatakan jelas di sini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, bagaimana orang-orang di sekeliling kita, teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita dapat memuliakan Bapa, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Mereka perlu melihat keteladanan, mereka perlu lihat bukti tindakan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus supaya mereka memuliakan Bapa. Nah, jadi orang di luar sana perlu melihat perbuatan kita. Jadi harus ada action, harus ada tindakan supaya banyak orang-orang memuliakan Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Yang mau melakukan perbuatan baik katakan amin. Saya kesaksian dikit. Saya beberapa bulan yang lalu kebetulan di kampung saya orang tua lagi nanam semangka ya. Simple, sederhana, tetapi waktu kita lakukan dengan belas kasihan, dengan ketulusan hati, dan supaya dengan tujuan orang rindu melihat kebaikan Tuhan. Simple. Jadi papa saya lagi panen, saya bawa mobil ke kampung daerah Bekasi sana, saya disuruh
bawa semangka. Kata orang tua saya, dijual boleh, mau dibagi-bagi boleh. Tapi setelah sampai di rumah, saya ambil, saya nggak kepikiran untuk jual, tapi saya bagikan ke banyak rumah-rumah daerah saya, bahkan teman-teman gereja juga ada yang saya bagikan. Bahkan orang-orang yang benci dengan saya di daerah saya bagi buat mereka juga. Jadi nggak pandang bulu, mau jahat kepada saya, mau baik kepada saya nggak peduli. Yang penting saya punya belas kasihan buat mereka. Saya bagi. Satu hari kemudian tiba-tiba tetangga saya ada yang dari orang seberang, dari Kedar. Wah, di rumahnya itu ada pengajian, suka setel ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Wow, radikal juga sih tetangga saya ini. Tapi waktu saya memberi dengan belas kasihan, saya cuma antar ke rumahnya. Selalu, Bapak, saya ada berkat sedikit nih, ada semangka dari kampung, saya mau berbagi, dimakan ya Pak, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih, saya nggak sangka pemberian saya seperti itu dapat menjamah orang lain. Tiba-tiba 1 hari apa 2 hari sesudah itu, kejadian itu, dia datang bawa makanan juga. Bawa makanan dan dia berkata, "Shalom, wow." Bagaimana mereka bisa memuliakan Bapa? Mereka perlu bukti nyata, tindakan dari kita. Bagaimana dia bisa berkata shalom kalau bukan Tuhan yang menjamah dia, kalau bukan Roh Kudus yang memulihkan hidupnya? Nah, Bapak Ibu, mari dalam kehidupan kita perlu tindakan nyata. Mungkin cuma simpel kita memberi semangka, atau mungkin kita melakukan yang lain, menolong, ya kan, mengulurkan tangan, memberi perhatian, memberikan apapun dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai kita, dan Tuhan juga bisa pakai Bapak Ibu semuanya yang menyaksikan acara hari di ibadah hari ini. Nah, ada satu contoh di dalam Alkitab, dikatakan, saya buka di Ester 10 ayat 2 dan 3. Ester 10 ayat 2 dan 3, segala perbuatannya yang hebat serta yang gagah dan pemberitaan sesama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasveros, dan ia dihormati orang Yahudi serta disukai banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua sebangsanya. Nah, Bapak Ibu, ada satu tokoh dalam Alkitab namanya Mordekai. Mordekai dan Ester ini mereka punya kerinduan yang sangat kuat waktu mereka ada di dalam pembuangan, yaitu mereka rindukan suatu pemulihan atas negeri mereka. Mereka rindu ada keselamatan atas rakyat Israel di waktu di pembuangan itu. Dikatakan di sini, tiba-tiba dikatakan raja mempercayakan Mordekai. Dia menjadi orang 2 terbesar. Kalau Yusuf waktu itu hanya orang nomor 2 di Mesir, tetapi Mordekai ini menjadi orang kedua di bawah Ahasveros, dan Ahasveros itu membawai kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Bukan cuma satu kerajaan, tetapi beberapa kerajaan. Tetapi kita belajar dari sini, apa yang dikatakan yang menjadi kunci dari Mordekai adalah Mordekai mengikhtiarkan yang baik buat keselamatan bangsanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berikhtiar yang baik buat jiwa-jiwa di sekitar kita. Mari kita berikhtiar yang baik buat bangsa ini. Dan mari kita berikhtiar yang baik buat negeri ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Yeskiel 33 ayat 11 berkata, katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan Tuhan, dia rindu banyak jiwa diselamatkan, dia rindu banyak orang bertobat. Karena itu kita juga harus punya belas kasihan, kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu.
Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah-rumah, dimanapun berada menyaksikan acara ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Di akhir zaman ini untuk merebut jiwa-jiwa dari kegelapan, dari neraka, supaya mereka boleh diselamatkan. Kami rindu ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita, akan kita terima berkat Tuhan yang besar atas hidup kita. Kekasih-kekasih Kristus, terimalah hari ini berkat Tuhan yang besar atas hidup-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menjagai engkau, dan Tuhan memberkati hidup-Mu. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus akan menyertai kita mulai hari ini, Maranatha, dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin, amin. God bless you. Haleluya.